Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan cerita berjudul Kisah Pesugihan Juragan Bakso yang terungkap oleh pengunjung. Sahabat sebuah kisah, bagi sebagian orang, bakso merupakan makanan yang enak. Hampir semua kalangan menyukai makanan satu ini. Selain karena harganya terbilang murah, cita rasanya juga cocok dengan lidah orang Indonesia. Keadaan itu betul-betul membawa keberuntungan bagi Pak Rudi. Sejak 5 tahun terakhir, ia membuka sebuah warung bakso di pasar yang letaknya tak jauh dari tempat tinggalnya. Setiap hari, warung baksonya selalu dipenuhi pengunjung. Tak ayal, di tahun kedua pendiriannya saja, Pak Rudi berhasil membangun banyak cabang bakso yang tersebar di berbagai titik di kabupaten. Ia menamai warung baksonya Bakso Pak Rudi. Di tempatnya tinggal, para tetangga mendapati Pak Rudi sebagai pembisnis kuliner yang hidupnya mentereng. Ia memang kaya raya, namun melihat Pak Rudi yang memiliki lebih dari 3 mobil mewah, lengkap dengan bangunan rumah yang super megah, orang-orang berpikir bahwa itu terasa tidak masuk akal jika dihasilkan oleh seorang pedagang bakso. Meskipun yang mereka maksud adalah pedagang bakso yang sukses. Oleh warga sekitar pula, Pak Rudi dikenal sebagai orang yang tak suka bergaul. Ia lebih sering berada di dalam rumah dan tak menampakkan diri pada acara-acara umum yang paling penting sekalipun. Namun, setiap ada kesempatan untuk beramal, Pak Rudi selalu menyumbangkan uangnya, bersedekah yang jumlahnya tak tanggung-tanggung. Namun, tetap saja ia tak pernah menampakkan diri dalam interaksi sosial orang-orang sekitarnya. Menurutmu, apa sih yang terjadi dengan keluarga Pak Rudi? Mereka kaya raya, tapi aneh sekali, kata Doni, yang rumahnya hanya terletak beberapa kaki dari rumah Pak Rudi. Aku juga tidak tahu, Don, jawab Agus singkat. Ia teman Doni. Warga mengenal Agus sebagai pemuda soleh yang tak terlalu suka bicara. Ia sering diminta untuk menjadi imam masjid maupun memimpin acara yasinan dalam berbagai kesempatan. Dalam berbagai gosip-gosip yang ada pun, ia memilih untuk tak ikut campur dan menjaga lisannya. Alih-alih menelusuri pertanyaan temannya yang lebih jauh, Agus selalu menjawab kegelisahan Doni dengan mengajaknya makan di warung bakso Pak Rudi. Aku traktir, kata dia. Tak menunggu lama, berangkatlah keduanya menuju warung itu. Sesampainya di sana, mereka menyapa Pak Rudi yang sedang menjaga kasir, lantas memesan 2 porsi bakso. Sesaat setelah Agus dan Doni sampai di warung, Pak Rudi langsung menghindari mereka. Tampak sekali ia tak mau diajak mengobrol. Ia hanya mempersilahkan Agus dan Doni makan dan pergi ke dapur belakang warungnya. Setelah beberapa menit menunggu, bakso pun datang. Agus dan Doni telah bergairah untuk menikmatinya. Namun, tak berlangsung lama, di tengah kesempatan makan itu ada sesuatu yang terjadi. Secara tiba-tiba, Agus memutahkan lahapan bakso yang baru saja ia makan. Ia merasakan ada sesuatu yang menjanggal, bukan soal rasa, melainkan soal lain. Sebagai orang yang soleh, kemampuannya merasakan hal-hal semacam itu disebut Agus sebagai kebeningan batin. Melihat temannya, Doni hanya kaget. Namun, ia lantas melakukan sesuatu yang penuh dengan kenekatan, menilik apa yang ada di dalam panci besar tempat Pak Rudi meletakkan baksonya. Kebetulan, saat itu tidak ada yang menjaga gerobak bakso di warung itu.
"Jangan," kata Agus. Namun tetap saja Doni tetap melakukan apa yang telah menjadi niatnya. Maka betapa kagetnya Doni saat menengok ke bawah. Ia dapati panci bakso penuh dengan banyak tikus yang masih hidup. Selain itu, secara samar-samar Doni juga melihat beberapa kertas yang terbuntal plastik dan dimasukkan ke dalam panci. Ia tak bisa membaca secara rinci apa yang tertera di kertas itu. Sebuah tulisan yang seperti memakai sebuah bahasa dan huruf yang asing. Lebih mirip dengan mantra pesugihan. Melihat semua dengan mata kepalanya sendiri, sebagaimana Agus, Doni juga mual. Ia lantas langsung mengajak Agus pulang dan berjanji mengabarkan apa yang telah ia lihat kepada banyak orang. Sejak saat itu, keduanya berjanji pada diri sendiri untuk tak pernah lagi makan di warung bakso Pak Rudi. Sekian kisah hari ini. Nantikan kisah-kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.